Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Meet Nuri Tweet. Ya, hari ini kembali lagi kita akan mereview materi IPA tentang sistem pencernaan peredaran darah, sistem pencernaan dan sistem peredaran darah pada manusia. Lalu perubahan wujud pada benda. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama ada sistem pencernaan pada manusia. Makanan masuk ke dalam organ-organ tubuh melalui organ-organ pencernaan makanan meliputi yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, hati, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang akan dijelaskan masing-masing dari organ-organ tersebut. Yang pertama ada mulut. Di dalam mulut berlangsung pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis menggunakan gigi dan lidah yang dengan cara dikunyah, sedangkan pencernaan kimiawi dengan bantuan air ludah yang mengandung enzim ptyalin yang berfungsi untuk mencerna zat tepung atau amilon menjadi gula sederhana. Organ yang kedua ada kerongkongan. Makanan dalam rongga mulut didorong masuk ke dalam kerongkongan. Selanjutnya, makanan didorong menuju lambung dengan gerak peristaltik. Selanjutnya, lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi juga. Pencernaan mekanis dengan mengaduk dan meremas makanan yang dilakukan oleh otot dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan dengan bantuan getah lambung yang mengandung zat-zat berikut. Yang pertama ada enzim pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua ada enzim renin untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Yang ketiga ada asam lambung atau asam klorida atau HCl untuk membunuh kuman-kuman dan mengubah sifat protein. Organ selanjutnya ada usus halus. Di usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Dalam usus 12 jari berlangsung pencernaan kimiawi. Pencernaan dilakukan oleh cairan empedu dan getah pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Yang pertama ada enzim amilase untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Ada enzim tripsin untuk mengubah pepton menjadi molekul yang kecil. Ada enzim lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Masih di usus halus ada bagian usus kosong. Dalam usus kosong masih berlangsung pencernaan secara kimiawi menggunakan beberapa enzim. Dan selanjutnya makanan masuk ke dalam usus penyerapan. Dan dalam usus penyerapan terdapat jonjot-jonjot usus yang terdapat kapiler darah dan pembuluh getah bening yang akan menyerap sari-sari makanan, dan selanjutnya sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh. Organ selanjutnya ada usus besar. Dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Selanjutnya, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Di anus, yang terakhir ada anus. Di dalam anus itu terdapat bahan padat hasil pembusukan sisa makanan disebut feses. Nah, feses ini nanti dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ada gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada karies, yaitu terbentuknya lubang pada gigi akibat penumpukan sisa makanan yang difermentasikan oleh bakteri. Lalu ada gastritis atau MAH, yaitu peradangan mukosa lambung akibat makanan tertentu, yaitu makanan asam dan pedas, atau akibat terjadinya peningkatan produksi asam lambung.
Yang ketiga ada appendistis, yaitu peradangan appendix oleh bakteri. Lalu ada diare, yaitu infeksi oleh bakteri atau protozoa pada usus besar sehingga feses yang dikeluarkan menjadi encer. Kelima ada konstipasi atau sembelit, yaitu feses sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Oke, selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah terdiri atas, bisa dilihat di sini gambarnya bagian-bagian jantung. Ini tuh gambar jantung. Ada serambi kanan, bilik kanan, lalu ada serambi kiri dan bilik kiri. Di sini ada panahnya, proses dari peredaran darah yang akan dijelaskan di selanjutnya. Nah, berikut bagian-bagiannya tadi. Yang pertama ada serambi atau atrium kanan, berperan menerima darah yang mengandung banyak CO2 dari seluruh tubuh. Lalu yang kedua ada serambi atau atrium kiri, berperan menerima darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru. Yang ketiga ada bilik atau ventrikel kanan. Bilik kanan berperan memompa darah yang mengandung banyak CO2 ke paru-paru. Dan yang keempat ada bilik atau ventrikel kiri, berperan memompa darah yang mengandung banyak O2 ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Perbedaan antara pembuluh arteri dan vena dijelaskan dalam tabel berikut. Ciri-ciri yang pertama yaitu dinding pembuluh pada arteri tebal dan elastis, sedangkan pada vena tipis dan tidak elastis. Lalu arah alirannya pada pembuluh arteri dari jantung menuju organ, sedangkan pembuluh vena dari organ menuju jantung. Dan untuk ciri yang letak yang ketiga yaitu letak arteri ada di dalam, jauh dari permukaan kulit, sedangkan pembuluh vena dekat dengan permukaan kulit. Lalu yang keempat ada ciri aliran darah. Pada pembuluh arteri aliran darahnya cepat, sedangkan pada vena lambat. Lalu ciri-ciri denyutan, pada arteri dia terasa, sedangkan pada vena tidak terasa. Lalu ciri yang keenam ada ciri katup, yaitu pada arteri terdapat satu di dekat jantung, sedangkan di vena ada banyak di sepanjang pembuluh darah. Selanjutnya fungsi darah. Fungsi darah yang pertama yaitu mengatur suhu tubuh, mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, lalu mengedarkan zat makanan dan zat sisa hasil metabolisme, lalu melindungi tubuh dari bakteri dan virus, dan mencegah hilangnya darah melalui mekanisme pembekuan darah. Nah, selanjutnya peredaran darah pada manusia. Peredaran darah yang pertama ada peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Kita lihat di sini proses gambarnya. Jantung nih, dari jantung. Ini jantung, jantungnya ada di tengah, lalu dia mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, berarti dia ke atas nih. Ini ada tulisannya peredaran darah kecil itu dia ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Ya, ini bisa dilihat jalurnya dari warna biru paru-paru, lalu dia kembali lagi yang warna merah ke kanan, kembali lagi ke jantung. Sedangkan yang kedua ada peredaran darah besar, yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Dari jantung ke seluruh tubuh, ini tubuh itu ada di bawah, ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Jadi keterangan warnanya, yang warna biru ini dia kaya akan karbon dioksida, sedangkan yang warna merah dia kaya akan oksigen. Selanjutnya gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia, yaitu kekurangan sel darah merah, hemofilia, penyakit keturunan dengan gejala darah sukar membeku. Lalu yang ketiga ada leukemia, kelebihan sel darah putih dan kekurangan sel darah merah.
ada aterosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Lalu varises, yaitu pelebaran pembuluh darah vena. Dan yang keenam ada jantung koroner, yaitu penyumbatan pada arteri koroner sehingga jantung kekurangan suplai makanan dan oksigen. Selanjutnya, wujud dan sifat benda. Yang pertama ada benda padat. Benda padat itu sifatnya volume dan bentuk selalu tetap meskipun diletakkan di wadah yang berbeda. Jadi benda padat itu walaupun taruh di mana saja dia bentuknya dan volumenya nggak berubah. Lalu ada yang kedua benda gas. Benda gas itu sifatnya volume dan bentuknya selalu berubah-ubah sesuai wadahnya karena benda gas akan memenuhi ruangan yang ditempatinya. Contoh, di sini ada balon. Jadi kalau gas itu dia volumenya ngikutin sama wadahnya. Misal di balon ini, balon juga bentuknya ada beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, jadi dia mengikuti sesuai dengan bentuknya. Lalu yang ketiga ada benda cair. Sifatnya adalah yang pertama, bentuk berubah-ubah sesuai wadah tetapi volumenya tetap. Lalu yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, permukaannya selalu datar. Yang keempat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, meresap ke celah-celah kecil. Ini merupakan contoh dari benda cair. Bentuknya berubah-ubah ya sesuai dengan wadahnya, tapi dia tetap sama volumenya, menempati ruang karena dia tadi berubah-ubah. Lalu permukaannya selalu datar, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, dan meresap ke celah-celah kecil. Oke, di sini selanjutnya ada perubahan wujud benda. Untuk keterangan warnanya bisa dilihat di bawah sini. Kalau yang warnanya merah, dia menerima atau membutuhkan kalor, artinya dia membutuhkan panas. Lalu kalau yang warna biru ini melepaskan kalor, berarti dia melepaskan panas. Kita mulai dari yang membeku. Membeku itu perubahan bentuk wujud dari cair menjadi padat. Lalu menyublim. Menyublim itu dari padat menjadi gas. Lalu mengembun itu perubahan dari gas menjadi cair. Lalu ada mencair. Mencair itu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Lalu menguap dari cair menjadi gas, dan mengkristal dari gas menjadi padat. Bisa dibaca ya di sini diagramnya seperti ini. Diagram singkatnya. Oke, selanjutnya ada contoh peristiwa perubahan wujud. Yang pertama mencair, contohnya yang pertama es dibiarkan terkena udara akan mencair. Lalu yang kedua melelehkan tinol dalam proses menyolder. Lalu ada membeku, contoh peristiwanya adalah yang pertama air yang dimasukkan ke dalam freezer dan pembuatan gula jawa dari nira. Lalu menguap, yang pertama ada bensin dibiarkan di udara terbuka dan menjemur pakaian dan bahan makanan di bawah terik matahari. Selanjutnya mengembun, contoh peristiwa yang pertama titik-titik air atau embun di dedaunan pada pagi hari. Dan yang kedua yaitu butiran air yang terbentuk di bagian dinding gelas saat gelas diisi es. Lalu perubahan menyublim, peristiwa yang pertama yaitu kamper yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan ukurannya akan mengecil. Sama seperti pengharum ruangan juga seperti itu, yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan dia harumnya akan hilang dan mengecil. Lalu yang C ada es kering atau dry ice akan menjadi gas habis di udara terbuka. Lalu ada mengkristal. Mengkristal itu contoh peristiwanya yang pertama terbentuknya salju dari uap air dan pembuatan es kering dari gas karbon dioksida.
Oke, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Terima kasih. Kalau masih ada yang bingung atau masih ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke Miss Dia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.